Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua, di mana untuk tes formatif kedua ini terkait dengan indeks-indeks yang punya bobot. Ya, jadi sebenarnya kalau terkait dengan namanya bobot tuh berarti ada beban yang diambil. Bisa bebannya berdasarkan masa yang dibeli gitu ya. Contoh misalnya kita bahas beli ayam misalnya per kilo harganya. Nah, kan kayak gitu. Nah, itu adalah bobot karena otomatis ketika kita ketika kita bahas ada beli berapa kilogram itu akan mempengaruhi juga jumlah harganya, ya kan? Karena kalau misalnya di yang tanpa bobot kita hanya bicara tentang oh ini harganya naik, kalau naik jadi berapa persen atau sebesar berapa persen. Nah, tapi kalau ketika kita bahas terkait dengan oh ini dengan bobot segini, misalnya patokan bobotnya berbeda, maka jawabannya pun bisa berbeda. Nah, oke. So, sebenarnya data ini nih ya yang kita punya dari soda sampai jus ada 5 komoditas dengan harga masing-masing dengan kuantitas masing-masing dari tahun 2019 dan 2020. Kita disuruh ngecek kira-kira indeks indeks-indeks tertentu yang contohnya adalah indeks Lasprey, indeks Pace dan indeks Fisher, dan di nomor 5 sama 4 sama 5 tuh ada lagi nanti. Nah, di sini kan ada PT, ada Ki. Nah, jadi gini, T itu adalah akhir, nah, O itu adalah dasar. So, kalau misalnya kalau kita punya data begini berarti dasarnya adalah yang 2019, berarti di sini adalah PO ya. Di sini adalah PO untuk harga yang di 2019, ini adalah juga QO, dan untuk yang di 2020 ini adalah PT dan ini adalah KT. Nah, kalau indeks Lasprey bobotnya atau kita mau menghitung itu harganya terhadap bobot yang mana? Kalau Lasprey ini bobotnya ke yang tahun dasar gitu. Nah, dari sini nih kita kan mau menghitung nih, ya kan? Set 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 set. Nah, ingat ini dikalikan dulu baru dijumlah ya. Dan ternyata kita perlu mencari PT kali QO ya, PT kali QO-nya atau masing-masing harga dari baik dia yang tahun dasar ataupun yang setelahnya yang sekarang dikalikan dengan kuantitas tahun dasar. Ya udah, berarti mau ngomong ya kita harus cari dulu untuk PT kali QO. Terus habis itu kemudian di sini adalah PO kali QO. Oke, PO dikalikan dengan QO. Ya udah, PT kali QO nih 7.000 dikalikan dengan 50 ya. Ya udah, 7 kali 5 kan 35, 350.000. Oke, 350.000. Terus kemudian 4.000 kali 20 itu berarti harusnya 80.000 ya. Kali 20 adalah 80.000. Tuh, ini make sense gak ya? Coba 50 kali 7.000. Iya, 350.000 ya. Untuk yang ini 80.000. Terus kemudian yang ini ingat ya, PT kali Q 0. 10.000 kali 12 berarti 120.000. 4.000 kali 30 berarti 120.000. 7.000 kali 25 itu adalah 175.000. Oke, ditotalin ya. 350.000 berarti 350 tambah 80 tambah 120 tambah 120 tambah 175. Berarti ini jawabannya adalah kalau ditotalin jadinya 845.000. Sekarang untuk PO kali QO. Nah, berarti ini dikali ini nih. Ini adalah 300.000. Terus kemudian 4.000 kali 20.000 ini tidak ada penurunan harga ya. Jadi tetap sama 80.000. Terus yang ini 96.000. Terus untuk yang ke ini adalah 90.000. Terus yang terakhir adalah 25 kali 7. Oh, sama aja. 175.000. Ya udah, ini langsung kita tambahkan saja. Tapi kalau ini nanti kalian bikin tabelnya lebih rapi lagi ya. 300 tambah 80 tambah 96 tambah 90 tambah 175 adalah
741.000. Ya udah, berarti untuk indeks last pray-nya adalah 845.000 dibagi dengan 741.000 dikalikan dengan 100%. Berarti ini jawabannya adalah 845 dibagi dengan 741. Berarti jawabannya adalah 114,03 ya. 114,03%. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A ya. Oke. Nah, oke. So, kita lanjut untuk ke indeks fase yang dimana ini PT dikalikan KT. Nah, beda. Last pray bobotnya itu terhadap kuantitas tahun dasar. Tapi kalau fase bilang ini kuantitasnya pakai kuantitas tahun yang sekarang. Jadi makanya semuanya dikali price-nya nih atau harganya dikalikan dengan kuantitas yang tahun 2020 alias tahun sekarang. Ya udah, berarti di sini kita juga langsung hitung aja PT kali KT. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian lagi belajar begini, kalian ya pasti kalau misalnya emang nggak mau ribet ya kalian pakai Excel paling gampang tuh. PE kali KT. Nah, PT kali KT-nya untuk ini saya udah pakai ini ya. Saya hitung pakai kalkulator, saya taruh di Excel atau langsung saya hitung. Intinya PT kali KT berarti PT berarti 52 dikalikan dengan yang namanya 7.000. Terus habis 4.000 kali 18 berarti 72.000. Terus 10 kali 15.000 150.000. Terus habis itu 4.000 kali 34.000 itu adalah 136.000. Terus ini adalah 175.000. Nah, ini kalau ditotalin jadinya adalah 897.000. Sedangkan kalau harga tahun dasar dikalikan dengan kuantitas yang sekarang, yang untuk soda 312.000, untuk yang teh ini masih sama karena tidak ada perubahan ya. Terkait dengan harganya. Jadi ini 72.000. Terus kemudian ini 120.000 karena 12 kali 10.000, terus 30 kali 40.000 ya juga 30 kali ini ada coba PO ya sorry ini PO kali KT 8 kali 15 ya. Kalau ini 3.000 dikalikan dengan 34 itu adalah 102.000. Terus kemudian untuk yang terakhir 7.000 dikalikan dengan 25 yaitu adalah 175.000. Ya udah, ini ditotalin dan ternyata in total 781.000. Ya sudah, lalu maka kita masukkan aja untuk indeks pasenya adalah 897.000 dibagi dengan 781.000 dikalikan dengan 100%. Ya udah, berapa nih? Nah, tinggal kita hitung aja ya. 897 dibagi dengan 897 dibagi dengan 781. Ini berarti jawabannya adalah 114,85% ya. Sehingga jawabannya nomor 2 adalah yang C. Nah, sekarang indeks Fisher. Nah, indeks Fisher ini bilang kalau misalnya lebih baik digabung dengan menggunakan pendekatan dan yang artinya dikali. Nah, jadi hasil daripada indeks fase sama indeks last pray ini dikali sama dia. Terus diakarin ya. Jadi kalau misalnya anggap aja deh bahasa kasarnya kita belum punya indeks last pray sama indeks fase, otomatis nggak bisa langsung kita masukin. Nah, tapi karena berhubung kita udah punya, ya bolehlah kalau kita masukkan indeks fasenya adalah akar dari pada 114,03 dikali dengan 114,85. Kenapa nggak perlu dikali 100%? Karena yang namanya ini udah dalam bentuk persen, persen kali persen, persen kuadrat kan jatuhnya. Akar dari 114,03 dikali dengan 114,85 itu jawabannya adalah 114,44 ya. 114,44%. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, tapi kalau misalnya kalian indeks last pray-nya belum ada, pasiennya belum ada, alias
nomor 1 sama nomor 2 ini soalnya nggak ada nih langsung indeks Fisher, ya berarti mau nggak mau kita harus pakai ini ya. Ya udah, berarti indeks last price-nya ya kita masukin akar kuadrat daripada berapa nih, PT kali QO yang ini dulu, berarti 845.000 dibagi dengan 741.000 dikali dengan 897.000 dibagi dengan 781.000, terus habis hasilnya diakarin barulah dikali dengan 100%, maka jawabannya adalah 114,39%, 439%, alias 114,44%, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih, atau ibaratkan independen banget soalnya, kayak misalnya langsung indeks Fisher tanpa cari indeks last price sama fase sekaligus, maka ya mau nggak mau kita harus menggunakan pendekatan ini ya. Ya walaupun emang kalau mau pakai rumus yang ini juga boleh, nanti baru cari dulu indeks last price-nya berapa, indeks fasenya berapa dengan rumus yang ada di sini ya. Oke, ini rumus ada di bukunya ya, ada di bahan ajarnya kok. Nah, barulah nanti kalian masukkan ke sini. Itu nggak ada masalah. Atau kalau kalian mau pakai langsung yang ini juga diperbolehkan ya. Oke, so itu untuk indeks last price sama indeks fase sama indeks Fisher. Nah, I think sebenarnya contoh soal di modulnya sendiri itu udah dalam bentuk tabel seperti ini. I think mungkin harusnya paham ya. Jadi di sini saya cuma tinggal jelasin ulang aja terkait dengan apa namanya perhitungan-perhitungan indeks-indeks tertentu yang ada di soal ini dengan contoh soal yang berbeda. Karena kan kalau di materi di depannya kan ada contohnya sendiri tuh, ada latihan soalnya juga. Nah, ini adalah latihan soal yang dari tes formatifnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah soalnya untuk tabelnya saya nggak hapus ya, karena yang akan saya butuhkan ternyata datanya sama persis. Nah, sekarang untuk wait, bentar dulu ya, ini mungkin saya hilangin dulu aja. Nah, jadi ada soal nomor 4, yaitu adalah indeks Marshall-Edwards sama indeks nilai. Nah, di mana kalau misalnya untuk indeks Marshall-Edwards ini dia pendekatannya mirip kayak siapa nih, indeks Fisher, cuma bedanya adalah kalau misalnya untuk indeks Marshall-Edwards ini dia menggunakan penjumlahan. Ya sudah, langsung saja karena kita juga udah punya PT kali QO-nya sendiri, hasil dari jumlahnya juga udah ada. So langsung aja. Nah, inilah yang menyebabkan untuk di tes formatif kedua ini cukup singkat ya pembahasannya, karena untuk si datanya ini sama semua. Jadi kita nggak perlu ribet ngitung satu-satu. Nah, PT kali QO misalnya, PT kali QO-nya jumlahnya adalah 845.000 ditambah dengan PT kali QT adalah 897.000. Kalau Fisher kan dikali terus diakarin kan, atau diakar kuadratkan. Kalau ini tinggal dijumlahin aja. Terus ini per 741.000 ditambah dengan 781.000. Nah, ya udah, barulah dikali dengan 100%. Berarti indeksnya si Marshall ini 845 tambah 897 itu adalah 1742. Jadi 1.742.000. Terus untuk 741 tambah 781 itu adalah 1522 kali 100%. Ya udah, berarti indeks Marshall-nya adalah 1742 dibagi dengan 1522, hasilnya adalah dikali 100% ya. Jawabannya adalah 114,45%. Maka jawaban nomor 4 adalah yang B. Dan untuk indeks nilai, kalau untuk indeks nilai sendiri sebenarnya indeks nilai ini mengikuti realnya. Jadi mirip sebenarnya kayak indeksnya last price atau indeksnya si Porsche. Kalau misalnya kalau indeks last price itu kan based on atau bobotnya berdasarkan Q0 semua. Nah,
Terus kalau indeks yang satu lagi berdasarkan kuantitas di tahun sekarang. Tapi kalau indeks nilai kita melihat untuk kalau misalnya saya punya price sekarang dengan kuantitas sekarang, saya mau bandingin nih dengan kuantitas sebelumnya atau tahun dasar dengan harga yang tahun dasar juga. Nah, ini pun juga udah ada, ya kan? PT kali kita ini jumlahnya adalah 897.000. Atau bahasa kasarnya ini sebenarnya sama kayak mirip kayak apa namanya? Perhitungan indeks rata-rata sederhana, cuman bedanya adalah ini ada dikalikan dengan kuantitas. Ya, dikalikan dengan kuantitas karena ada bobotnya. 845.000 dikali dengan 100%, berarti indeks nilainya adalah tinggal 897 dibagi dengan 845, maka jawabannya adalah ini 106,154 ya. 106,15%. Sorry, PO kali QO. Sorry. Saya salah masukin angka nih. PT kali kitanya 897.000, tapi PO kali Q0 nya adalah 741.000. Oke, berarti 897 dibagi dengan 741 itu adalah 121,05%. So, untuk nomor 5 jawabannya adalah yang D. Nah, sebenarnya ada indeks-indeks lain ya, kayak misalnya indeks yang punya bobot W. Itu juga sama, gampang, tinggal pakai aja W-nya berapa. Jadi kalau misalnya untuk indeks yang pakai W ini nih, kan ada dua rumus baru nih ya. Wait. Oke, ini saya hapus aja ya untuk PT kali Q0 nya ini karena emang udah selesai. Nah, kalau misalnya ini ada indeks chain ya, ada indeks chain atau indeks rantai. Kalau indeks chain ini dia nggak terlalu fokus ke bobot, cuman bedanya adalah ini harus berurutan. Jadi kalau misalnya di sini P 2020, berarti di sini P-nya adalah 2019. Jadi kalau untuk soal yang nomor yang ini nih, data yang ini, bisa nggak sih kita untuk mencari indeks chain-nya? Bisa. Ya. Jadi indeks chain-nya tinggal kita bandingkan aja si siapa nih satu-satu ya, karena emang untuk si apa namanya. Nah, kalau misalnya kita ngerjain pakai Excel ya, mungkin untuk indeks chain yang sama indeks weight ini I think kayaknya harusnya contoh soalnya udah cukup, cuman pas saya lagi buka buku RBV-nya ini untuk lihat soalnya agak sedikit lagi error sepertinya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kalian mau tanyakan, sebenarnya silakan di chat aja di kolom komentar. Karena sebenarnya pada dasarnya untuk angka indeks yang pakai bobot ya, yang pakai bobot ini nggak jauh beda cara ngitungnya. Nah, cuman enaknya kalau misalnya kita belajarnya atau kita ngerjainnya pakai yang namanya apa sih namanya? Pakai Excel, of course itu akan jauh lebih gampang ya. Oke, so I think mungkin saya mau langsung kasih contoh aja untuk Excelnya sendiri, karena otomatis kan ketika kerja pun pasti nggak jauh dari Excel. Nah, di sini udah saya duplikat sedemikian rupa ya. Jadi terkait dengan 5 komoditas dengan harga dan kuantitas dari masing-masing tahun dari 2019 ke 2020. Nah, tadi kita tahu bahwa untuk menghitung indeks untuk last periods itu adalah dengan menggunakan bobotnya adalah si siapa? Bobotnya berdasarkan kuantitas di tahun 2019. Berarti kita harus mengalihkan harga dari baik itu harga dasar ke kuantitas dasar dengan price di tahun sekarang ke kuantitas dasar ya. Makanya ini P0 kali Q0 set. Nah, makanya untuk P0 kali Q0 berarti P0 nya ini ya dikalikan dengan Q0 yang adalah 50,
Set, langsung ketemu. Oke. Kemudian untuk PT kali Q0 berarti harga yang ini yang tahun 2020 dikalikan dengan kuantitas di 2019. Ya. Set. Oke, di sini mungkin saya bikin keterangan aja kali ya. Insert. Nah, untuk keterangan P0 itu adalah harga 2019, untuk Q0 adalah kuantitas 2019, terus untuk PT itu adalah harga 2020, dan untuk QT itu adalah kuantitas tahun 2020. Jadi biar nggak sampai salah masukin angka. Nah, ya udah, berarti gimana? Ya sama. Untuk indeks last period ya, last pay atau indeks L aja deh ya. Itu dengan cara apa? Tinggal kita bagi. Oh, ini belum dijumlahin ya. Karena kan kita mau cari pakai jumlah. Sama dengan sum daripada si ini sampai ke sini. Nah, oke, jadinya berarti sama dengan yang PT kali Q0 dibagi, atau mungkin saya bikin ini aja ya. Set, ini dibagi dengan yang namanya ini, terus dikalikan dengan 100. Jawabannya adalah 114,03%. Nah, terus untuk indeks PASE, nah tadi kan kalian coba cek ulang aja ya dengan jawaban yang sudah di ini, yang tadi dijawab bener nggak sih 114,03%. Nah, kalau indeks PASE itu berdasarkan kuantitas di tahun yang sekarang, yaitu adalah tahun 2020. Makanya price yang di tahun dasar sama price yang di tahun 2020 kita harus kalikan dengan yang namanya PT dikalikan dengan QT. Ya. Ya udah, berarti P0. P0 tuh harga di 2019 dikalikan dengan QT berarti kuantitas di 2020. Nah, seperti ini. Kemudian kalau untuk PT kali QT berarti di 2020 dikalikan dengan kuantitas di 2020 juga. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita cari jumlahnya karena emang kita butuh jumlahnya. Berarti sama dengan 897.000 ya. Yang 897.000 ini dibagi dengan 781.000 dikalikan dengan 100%. Jadi jawabannya adalah 114,85. Nah, kalau indeks Fisher sama dengan square root atau SQRT dari akar kuadrat dari ini dikalikan dengan indeks ini. Set, 114,44. Atau mau pakai dari yang manual misalnya sama dengan gitu ya, sama dengan square root SQRT daripada, nah ini agak ribet nih hitungnya. Karena apa? Ini kan kali nih berarti dalam kurung lagi ini dibagi dengan ini. Nah, terus kemudian hasil baginya itu dikalikan dengan hasil bagi daripada ini dibagi dengan yang ini, baru tutup kurung, terus kita tutupin lagi. Jadi kalau nulis formula Excel hati-hati ya sama kurungnya tuh. Nah, tapi ingat ini jangan lupa setelah dari sini ini dikalikan dengan 100% ya, dikalikan dengan 100. Sorry. Emang kalau untuk si siapa nih, ini kalau mau pakai sama dengan ya ini, terus kita rubah aja langsung dalam bentuk ini percentage. Nah, jadinya 114 kan. Nah, kalau mau ini tinggal dikasih tuh 114,44%. Oke, terus kemudian indeks apa lagi tadi? Indeksnya adalah indeks nilai ya. Nah, kalau indeks nilai kita kan butuh berdasarkan yang sesuai. Jadi sama dengan ini dibagi dengan yang namanya yang P0 Q0.
ya. Terus kemudian kita kali dengan 100%, ya, kita kalikan dengan 100 aja. Yang walaupun sebenarnya dalam Excel kalau kita nggak perlu kali 100 sebenarnya. Karena gini, sama dengan ini dibagi dengan ini, ya. Terus kalau misalnya ini kalau mau dalam bentuk persen ya tinggal pencet ini aja. Tuh, malah jauh lebih ini, ya, sama ya. Ini juga sama, ini sama dengan ini dibagi dengan ini, set. Tinggal kita rubah dalam bentuk persen, kita tambahin komanya aja. Terus sama dengan ini dibagi dengan ini, terus kita langsung berubah dalam bentuk persen. Nah, karena apa? Karena desimalnya itu karena dalam bentuk desimal itu kalau mau dirubah dalam bentuk persen ya harus dikalikan dengan 100, ya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk ini kan indeks Lapres, terus Passe, Fisher sama indeks nilai, and then ada lagi terkait dengan indeks indeks yang pakai W itu, ya, ada bobotnya nih. Nah, jadi di sini ada soal komoditas. Saya pakai contoh soal yang ada di buku aja, ya. Ada komoditas 1, 2, 3, 4, 5, 5, ya, ada 5 komoditas. Kalian bisa cek itu di 6.22, ya. Halaman 6.22. Ini saya mau jelasin aja. Nah, untuk ternyata dari masing-masing komoditas punya bobot. Yang dimana bobotnya ini dianggap sama rata, mau yang di tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, cuman bedanya kalau untuk indeks bobot, untuk indeks nilai ini, ya, ingat tidak harus tahun yang berurutan, ya. Jadi ini untuk harga di tahun 2015 dan untuk di sebelahnya adalah harga di tahun 2020. Ini 8.000, 10.000, 11.000, 15.000, 12.000, ini 14.000, 18.000, 12.000, 14.000, dan ini 10.000. Ya udah, tinggal kita mau nyari apa? Ya, ada PT kali kita lagi. Nah, kalau ini karena berhubung bobotnya sama, ya kan? Ya udah, berarti untuk kan P kali W, ya. Jadi kita harus cari indeks dulu, nyari P aja dulu. Baru nanti di sini P kali W, ya. Dan untuk total W-nya berarti ini sama dengan sum daripada ini sampai sini. Oke. Nah, terus habis itu untuk P-nya itu kan sama dengan harga yang harga sekarang, ya, dikalikan dengan dibagi dengan tahun dasarnya. Jadi ini sama kayak ngitung indeks yang biasa, terus dikalikan dengan 100. Nah, jadinya 125%, udah dalam bentuk persen, ya. Terus kemudian ini kita kalikan dengan bobotnya, masing-masing bobot. Jadi ini adalah 5.000, ya. 5.000 kan sama persis, ya, 2.800 sampai dengan 2334. Nah, ini pakai pakai round up, ya, mungkin yang di bukunya, karena kurang lebih seperti ini. Nah, cuman nggak ada masalah karena yang kita butuhkan adalah, ya, pasti biasanya nggak jauh beda kok. Nah, seperti itu. Oke, sorry, ini sigma P nya nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah sigma ininya, ya, sigma P kali W. Nah, dari sini untuk menghitung indeks yang rata-rata relatif tertimbang atau indeks nilai ini yang pakai bobot, maka kita langsung hitung aja nih. Kan indeks W-nya ini sama dengan rumus sigma P kali W dibagikan dengan sigma W. Nah, gitu kan, kali dengan 100%. Yang dimana untuk P-nya sendiri adalah PT per P0 kali dengan 100%. Ya kan? Berarti ini nggak usah pakai 100% lagi, ya. Karena di awal ini udah dalam bentuk persen. Ya udah, berarti IW-nya sama dengan. Nah, bedanya kalau kita kerjain pakai Excel, kita nggak perlu ribet-ribet ngitung satu-satu kalkulator, ya kan? Udah lebih mudah lah.
Untuk P kali W-nya ditotalin adalah 12424 dibagikan dengan jumlah bobotnya adalah 100. Nah, berarti ini jawabannya berapa? 124,24%. Seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita udah bahas hitung-hitungan dalam bentuk tabel, of course ini kita lebih mudah ya kalau menggunakan Excel. Cuman di sini yang mau saya discuss di Excel itu sebenarnya emang nggak ada ya rumus terkait dengan apa namanya, terkait dengan rumus rinci, apa namanya, rumus rinci daripada misalnya nih saya mau nyari indeks last spray, maka rumus indeksnya tuh kurang lebih seperti ini misalkan. Nah, coba ya saya mau coba. Ya, di sini nggak ada ya indeks yang pakai indeks apa. Kalau kalian mau pakai sama dengan indeks di Excel, itu nggak ada rinciannya pakai indeks yang mana ya. Oke, so I think begitu aja penjelasannya karena saya mau jelasin tambahan aja terkait dengan kalau misalnya kita pakai Excel tuh kayak gimana. Tapi yang pasti adalah kalau untuk ada indeks-indeks tertentu yang kalau untuk kita bandingkan itu haruslah benar-benar di tahun sebelumnya ya. Oke, so dengan begitu saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dari tes formatif pertama dan tes formatif kedua dari modul 6, dan thanks for donation at saweria.co dan via Chris. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.